warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqibatul lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin arsalallahu rahmatan lil alamin. Wa ala alihi azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin. Wa ala alihi thayyibina wa ashabihi al-ghurril mayamin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua MWC Raya Baradaya, Bapak Tuan Guru dan pimpinan Pondok Pesantren Pak Camat Raya Baradaya, Pak Lurah Sekecamatan Raya Baradaya. Pertama-tama, marilah kita sama-sama menyampaikan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang tak henti-hentinya telah memberikan hidayah dan nikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul di pengajian umum Pondok Pesantren Darul Quran Ila Darussalam ini tanpa halangan sedikit pun dan dalam kondisi sehat walafiat. Tak lupa, marilah kita sandungkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita keluar dari zaman kopi menuju zaman gula atau kata lain ad-dinul Islam seperti saat ini. Semoga kita diberi syafaatnya pada yaumil akhir kelak, amin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato tentang generasi muda yang cerdas, sehat, dan berakhlak mulia. Hadirin yang berbahagia, generasi, apa itu generasi? Apakah itu makanan atau minuman? Itu saja bukan Bapak Ibu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, generasi adalah sekalian orang yang kira-kira sama hidupnya, angkatan atau turunan. Kemudian, kalau memang begitu artinya, apa yang dimaksud dengan generasi muda? Generasi muda sekarang ini menjadi bahan pembicaraan pada semua kalangan masyarakat. Karena generasi muda adalah penerus bangsa yang nantinya sebagai pemegang nasib bangsa ini. Dalam pandangan masyarakat umum, generasi muda adalah aset suatu bangsa sehingga harus dijaga dan dirawat dengan baik. Mengingat generasi muda sangatlah rentan terhadap derasnya arus modernisasi. Jika kita melihat dari konteks keislaman, tentu Islam sudah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap generasi muda. Jika kita lihat dari zaman dahulu, banyak pemuda muslim yang tampil dengan keberanian dan kegagahannya untuk berjihad di medan perang. Inilah pemuda yang diharapkan oleh Islam, bukan hanya sekedar mengikuti arus perkembangan zaman, namun juga mampu melawan zaman itu sendiri agar hidupnya tidak pernah goyah dan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang berasaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin yang berbahagia, bagi kaum muslimin membangun generasi muda yang berkarakter mulia termasuk sebuah hal yang harus dilakukan. Pembangunan karakter muda Islam ini menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan. Bahkan ditegaskan dalam setiap ceramah agama, yang mana para muslimin dewasa ini wajib untuk melaksanakan tugasnya untuk membimbing para pemuda untuk menemukan jati diri mereka sebenarnya. Hal ini tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat ke-139 yang berbunyi, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang yang paling tinggi derajat
Kasihlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tangguh, yang siap mengembangkan berbagai tugas mulia di masa mendatang. Untuk mewujudkan itu semua, maka harus dibangun generasi muda yang berkarakter mulia. Hadirin yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW adalah pemberi nasihat atau yang memberikan kita petunjuk bagaimana cara membangun akhlak dalam Islam sehingga menjadi generasi yang Islam, yaitu dengan cara memenuhi fondasi akhlak bagi seorang muslim. Lalu apa yang menjadi akhlak bagi seorang muslim? Fondasi akhlak bagi seorang muslim ialah akidah yang benar, akidah yang lurus, sebagaimana nasihat pertama yang diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Luqman ayat 13 yang berbunyi, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, dia berkata, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah ialah benar-benar kezaliman yang besar. Quran surah Al-Luqman ayat 13. Selain itu, orang juga tahu berperan itu penting dalam membimbing anak dalam akidah dan akhlak sehingga menjadi generasi yang Islam. Sebagaimana pula yang disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, al-yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dzurriyyatan ya'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah mengucapkan perkata yang benar. Quran surah An-Nisa ayat 9. Lemah di sini adalah lemah dalam berbagai aspek. Salah satu aspek terpentingnya ada lemah dalam berakidah dan ada lemah dalam berperilaku yang baik. Hadirin yang berbahagia, mereka generasi muda yang dituntut untuk mengembangkan atau meningkatkan keyakinan mereka dalam menjadikan akhlak dan akidah setelah mendapat bimbingan dari kedua orang tuanya, sehingga menjadikan pelajaran akidah yang juga dibudidayakan dan juga cita-cita dalam menjadikan generasi yang Islam yang juga akan terwujudkan. Demikian hanya ini yang dapat saya sampaikan.